Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan website resmi DPP Pemuda Demokrat Indonesia Suara Marhain dinyatakan di launching dan berguna untuk konsolidasi organisasi kita. Amin. Acara pada malam ini. Baik, saudara-saudara semuanya, saudara-saudara yang saya hormati, yang sangat saya hargai, sehingga punya waktu untuk bisa hadir pada malam ini, karena punya komitmen yang sangat besar untuk kemajuan Pemuda Demokrat. Yang tidak hadir belum tentu juga tidak punya komitmen. Mungkin ada hal-hal yang lain yang nggak bisa ditinggalkan. Semoga aja seperti itu, kan begitu. Tetapi kalau ada indikasi saya berkomunikasi atau kita berkomunikasi mengabaikan apa yang kita share, ya itu layak dipertimbangkan. Yang punya SK kalau perlu kita cabut, kan gitu. Atau yang mau mengajukan SK secara malam-main. Kira-kira seperti itu. Karena organisasi ini harus diurus dengan serius. Ini bukan organisasi COVID, tetapi organisasi yang betul-betul semangat ya. Keikhlasan kita semuanya, kan gitu. Kalau nggak serius, ada yang sudah serius, kalau nggak didukung kan juga akan percuma juga. Ya, lebih baik kita punya hanya beberapa orang tapi militan, daripada punya banyak orang tapi tidak jelas, kan begitu. Dan masih banyak orang di luar yang masih mau dengan Pemuda Demokrat. Dan beberapa daerah juga banyak yang berebut juga, kan begitu. Baik, saudara-saudara semua, kita akan melanjut kepada acara berikutnya, yaitu waktu dan dari Ketua Umum, tempatnya di kantor Ketua Umum. Ini persilakan. Ya. Tempat ini di rumah ini. Ya, di rumah. Terima kasih. Di rumah. Baik, saya lanjutkan saja terkait dengan peran media online terhadap konsolidasi organisasi. Perlu saya perkenalkan bahwa sejak tahun 2017 saya memiliki media Geomaritim News dan kemudian dengan Malaysia News. Jauh sebelum di awal tahun 2003-2004 itu saya mengikuti pendidikan jurnalistik di Salatiga, Jawa Tengah. Saya adalah komunitas anggota IJMI, Ikatan Jurnalistik Muslim Indonesia. Sejak di Papua saya sudah terbiasa dengan media, sering menulis dan wawancara. Jadi media bagi saya sudah tidak asing. Sehingga dari pengalaman-pengalaman jalan itu kemudian saya memahami betul bahwa media itu berperan penting dalam konsolidasi organisasi atau apapun. Karena di era digital saat ini seluruh informasi dan perkembangan itu ada di tangan kita. Terobosan-terobosan yang sebelumnya hanya mimpi. Jadi ini satu terobosan baru yang harus diapresiasi secara positif oleh seluruh jajaran Pemuda Demokrat. Karena selama ini kan kita lebih pada ketergantungan pada media di luar kita. Kita tidak punya kemampuan untuk mengekspos media internal kita keluar. Nah, saya kira menurut saya dengan kehadiran media online silakan. Mungkin hanya tentang ini aja, itunya udah jadi belum proposalnya tadi. Jadi untuk di kolom untuk harganya positif itu udah ada belum? Ya kalau sudah besok ada angka kayaknya siap itu malam ini. Editorial kit namanya Bang Kei. Bisa ditawarin enggak gini, masalahnya gini. Ya. Saya karena saya dulu pernah di cabang kan juga paham juga dan saya tidak tahu kapasitasnya teman-teman di cabang itu juga seperti apa. Dia pasti berdekatan lah dengan kekuasaan. Nah, banyak sebelumnya yang bisa saya eksplor mengucapkan selamat atas peluncuran Suara Marhain Ketum. Saya tadi sempat melihat sedikit mengenai tampilan daripada Suara Marhain itu cukup futuristik ya. Jadi ada kolom-kolom yang memang bisa kita klik dan kita gali lagi lebih dalam. Terlebih lagi juga ada galeri Bung Karno tadi,
itu sudah cukup menarik dan bisa mengambil simpati teman-teman kita yang lain yang memang punya. Saya laporkan saja selamat untuk launchingnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa melebar kemana-mana, terutama untuk UMKM. Saya sarankan untuk nanti ke Irian, ke Papua. Tiap DPT mengirimkan produk-produk unggulannya ke DPP apa saja untuk jadi contoh-contoh di sana, buka stand gitu. Iya betul, pokoknya yang aktif, sekalipun produknya bagus, ya produknya unggulan, di daerah itu laku besar, tapi kepedulian terhadap pemuda enggak. Acara ini terima kasih atas waktunya, karena saya, Bung Indra, selaku mandataris untuk kepengurusan pengurus Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Bali, diizinkan bergabung di keluarga besar Pemuda Demokrat Indonesia. Mungkin saya langsung aja untuk Ketua Umum, Ketua MPP, dan saudara seperjuangan semuanya mengucapkan selamat atas diluncurkannya, launchingnya portal berita Suara Marhaen untuk Pemuda Demokrat. Ya, makasih. Selamat malam semuanya. Di sini sudah jam 11:30 di jam waktu ini setengah. Cuma sedikit saya bahas terkait dengan Suara Marhaen tadi. Mungkin dalam suatu portal atau pemberitaan itu mungkin ada koridornya lah. Istilahnya ada muatan, batas-batas, limitasi-limitasi berita. Nah, di sini mungkin dari mana ke mana saja itu saya bertanya, batasan berita itu apakah hanya berita biasa, positif? Ya, alur dulu, masih di awal soalnya. Iya. Itu suasana Bali gimana deh Pak? Posisi di mana ini deh Pak? Di Bali apa di Jimbaran? Posisi sekarang lagi di Jimbaran Pak. Oh ya. Iya. Nanti bisa komunikasi dengan Bung Indra. Iya. Sambil belajar, ya sambil ini bersosialisasi. Jadi begitu. Jimbaran masih ramai. Jimbaran udah mulai ramai Pak. Oh, udah mulai ramai lagi ya? Udah mulai ramai lagi. Yang di pinggir pantai udah nih. Baik, sebelum kita menutup ini mungkin kesimpulannya adalah jika DPD dan DPC tidak aktif dan dibuktikan dengan hari ini, maka sudah bisa dapat dibayangkan, sehingga kita perlu untuk menata struktur kita untuk Suara Marhaen lebih awal di tingkat nasional. Artinya di tingkat DPP kita strukturisasi. Saya punya dua solusi. Pertama adalah kita benahi sekretariat. Jadikan ini momentum untuk kita benahi Marinda dan kita rekrut. Kalau sambil belajar mungkin personil kita kurang, kita bisa rekrut wartawan-wartawan profesional yang ada di luar yang memang bisa diberdayakan untuk mengelola media ini. Selanjutnya ini sambil jalan sehingga struktur kita yang di DPD dan DPC ini mulai memang harus bergerak. Tidak bisa ini Bung Ketua, ini menjadi pelajaran juga di mana selama ini daerah menginginkan agar terjadi perubahan di DPP dan kita ini sudah berubah, kita sudah pasang badan, ternyata mereka malah frekuensinya malah turun. Ini berbalik arah sehingga ini menjadi catatan bagi kita semua. Kita ini menjaga perasaan lalu tapi pada titik tertentu mendingan kita tinggal 5 orang pengurus 3 orang daripada hanya menggantung kaya struktur miskin fungsi. Mungkin itu yang terima kasih dan waktu saya kembalikan ke Bung Refan.